serial sandiwara radio Saur Sepuh dalam kisah Singgasana Berdarah. Produksi Haravana Record bekerja sama dengan Kalbe Pharma. Naskah karya Niki Kostasi. Didukung oleh Ferry Fadli sebagai Brahma, Ade Julia sebagai Harnum, Wit Hendra sebagai Gardika, Jailani sebagai Kendala, S. Parno sebagai Ringkin, dan M. Husni sebagai penjaga. Teknik dan montase Indra Mahendra. Dalam kisah yang lalu dikisahkan, Brahma dan Harnum yang sedang dalam perjalanan pulang dari kerajaan Kuntala menuju kerajaan Madangkara dicegat oleh sisa-sisa laskar Kuntala yang dipimpin oleh Senopati Rumangsa. Di dalam pertarungan tersebut, Harnum terluka cukup parah oleh 2 buah panah yang mana memaksa Brahma mengundurkan diri dari kancah pertarungan demi menyelamatkan jiwa Harnum. Terpaksa kita berjalan melewati medan yang sulit untuk menghindari pengejaran pasukan musuh. Bawalah kemana Kakang suka. Selama dengan Kakang, saya tidak takut kepada apapun. Tapi apa, Harnum? Tapi perjalanan kita menjadi sangat lambat karena saya luka-luka. Tidak apa. Yang penting selamat. Saya jadi merepotkan Kakang Brahma. Sama saja, Harnum. Kalau aku yang terluka, tentu kau juga akan melindungi aku, bukan? Tentu saja. Saya akan melindungi Kakang sepenuh hati. Kalau perlu jiwa saya jadi taruhannya. Oh ya? Betul. Kenapa kau mau berkorban untukku? Karena saya sayang pada Kakang Brahma. Tapi... Nah, ada tapi lagi. Tapi Kakang Brahma tidak sayang pada saya. Loh? Kakang menolong dan melindungi saya. Bukan karena sayang. Tapi karena memandang kakak saya, Kakang Ajisaka. Harnum, aku sayang padamu. Tahu bahnya kau sebagai adikku yang harus aku lindungi. Cuma sebatas sayang pada adik? Iya. Hanya sampai di situ? Iya. Ya, tidak apa. Daripada tidak disayang sama sekali, dianggap adik juga tidak apa-apa. Untuk tahap permulaan, lama-lama mudah-mudahan saja rasa sayang pada adik itu berkembang jadi jadi sayang pada terserahlah. Kau ini gadis yang pemberani, Harnum. Selain berani menempuh bahaya, juga berani di dalam mengutarakan isi hati. Dari dulu kan saya sudah bilang, saya tidak suka munafik. Pasti mereka belum jauh. Ayo kurung tempat ini. Itu mereka. Iya, Senopati Rumangsa. Kita telah menemukan goa tempat mereka bersembunyi tadi malam. Di dalam goa itu banyak tetesan darah dan sobekan kain serta daun-daunan yang diramu untuk obat luka. Berarti mereka belum jauh, sebab yang perempuan itu luka parah. Cepat menjebur!
Kepung lapat! Sialan. Rupanya mereka benar-benar tidak mau melepaskan aku. Kakang seorang raja yang memiliki ilmu kadijayaan yang sangat tinggi. Kenapa harus takut oleh pasukan kecil itu? Mereka bukan pasukan penjahat. Mereka berbuat begitu didorong oleh rasa cinta pada tanah air. Sebenarnya mereka pejuang. Tapi sayang, pejuang kesiangan. Iya, sebenarnya kita pernah menjadi seperti mereka. Tapi sasaran kita jelas. Menumpas kezaliman. Tapi sasaran mereka ngawur. Terlalu menuruti kata dendam. Apa boleh buat? Mereka yang memaksa aku harus bertindak. Kakang akan menghancurkan pasukan patriot itu? Tidak. Hanya sekedar mengusirnya supaya nyah dari jalanan kita. Aku akan mengerahkan ajian malih rupa. Ya, tepat. Pasti mereka akan bubar ketakutan. Hei, ada pasukan. Pasukan dari mana itu? Jumlahnya banyak sekali. Berbaris dengan rapi menuju ke sini. Hah? Brahma? Pasukan Brahma? Oh, Dewata yang agung. Pasukan itu terdiri dari Brahma. Semua sama. Semuanya Brahma. Oh, apakah aku tidak sedang bermimpi? Ada ratusan manusia, tapi semuanya sama dan serupa. Ilmu sihir. Ya, ilmu sihir. Lari! Pasukan itu bubar ketakutan. Ya, dikatakannya aku mempergunakan ilmu sihir. Tentu saja, Kakang. Sebab ajian malih rupa itu memang aneh. Kakang bisa berubah wujud, bertambah menjadi beratus-ratus Brahma. Nah, musuh sudah nyah. Ayo, kita meneruskan perjalanan. Baik, Kakang. Penjaga-penjaga itu berbicara sama temannya, mengatakan semua pasukan asing sudah ditarik dari pusat kerajaan Kuntala. Bagus. Pura-pura sakit perut, supaya penjaga penjara itu datang. Oh, begitu? Ya, baik. Penjaga! Aduh, ingin ke belakang. Aduh, perutku sakit. Aduh. Macam-macam saja. Penjaga ini sudah kocok. Cepat, buka gemboknya. Kita sudah bebas. Belum, kita masih berada di ruang bawah tanah. Pokoknya sudah keluar dari kerangkeng. Ayo jalan. Kemana? Ikuti saja jalan lorong ini. Kalau ketemu penjaga, sikap. Ya.
semuanya. Iya, ayo, terus jalan. Nah, itu tangga menuju ke atas, yang menuju keluar dari penjara di bawah tanah ini. Coba kau hitung, ada berapa orang penjaga yang menjaga pintu tangga itu? Banyak juga, 10 orang. Tidak terlalu berat. Ayo, kita bereskan mereka. Ya. Jalan saja terang-terangan menghampiri mereka. Ya. Hei, siapa kalian? Halo, apa kabar? Kau Temenggung Gardika dan Senopati Kendala. Iya. Tangkap! Kasihan. Apa? Kasihan. Para penjaga penjara di bawah itu adalah para prajurit keraton Kuntala. Secara tidak langsung bekas anak buah kita. Alah, kasihan mana dengan kita? Bekas 2 orang pembesar jadi tikus penghuni penjara bawah tanah. Iya. Ayo cepat, naik tangga. Kita sudah sampai di ujung tangga bagian atas. Berarti kita sudah tiba di luar. Tapi pintu keluar itu tertutup dan kita tidak punya kuncinya. Pintu ini besar dan tebal. Dibuat dari kayu pilihan yang tebal dan dilapisi oleh lempengan besi. Meskipun aku memiliki ilmu kedikjayaan, tapi aku tidak akan mampu menjebol pintu ini. Mungkin para penjaga itu menyimpan kuncinya. Baik, akan aku cari di antara mayat-mayat regu penjaga itu. Ada apa? Di balik pintu ini ada suara langkah-langkah orang banyak. Mungkin mereka regu penjaga yang akan melakukan aplus, mengganti tugas jaga. Bagus. Kita tunggu. Kebetulan, pasti mereka akan membuka pintu ini. Begitu pintu ini terbuka, langsung kita gempur mereka. Ya. Beres. Untung tidak banyak, cuma 10 orang. Ya, dan mereka panik. Tidak menyangka kalau mau ada serangan mendadak. Jadi dengan cepat dapat kita bereskan. Ya, sekarang kita benar-benar sudah merdeka. Ya, kita sudah berada di luar. Sekarang kita kemana? Ke keraton. Waduh, jangan sekarang. Nanti malam saja. Ya. Lihat, Harnum. Di bawah sana itu. Bukankah itu negeri kerajaan Niskala? Iya, benar. Kita sudah sampai di tujuan. Harnum, luka-lukamu sudah sembuh. Badanmu juga sudah tampak kuat. Jadi aku rasa tidak ada kesulitan bagimu untuk pulang sendiri. Loh, kok begitu? Kau tidak akan mengantarkan aku sampai di keraton Niskala? Tidak begitu perlu, bukan? Lebih baik kakang bertemu dulu dengan kakakku, Raja Niskala. Wah, kalau ketemu kakakmu, jadi lama lagi. Sebab pasti aku ditahan, tidak boleh pulang. Apalagi sudah lama tidak ketemu. Pasti dia kangen. Tidak apa, kan? Untuk beranjang sana, ada waktunya tersendiri. Sekarang aku harus cepatnya pulang ke Madangkara. Sebab tentu Patih Kutawa dan para pejabat istana lainnya cemas menantikanku. Baiklah, Kakang Brahma. Selamat jalan, Harnum. Kapan kita akan bertemu lagi, Kang? Kapan saja bisa. Kakang sering datang ke Niskala, ya?
Sebab kalau saya yang sering berkunjung ke Madangkara, kan malu. Katanya tidak munafik. Bukan begitu, tapi tidak enak pada Kakang Prabu Niskala. Iya, biar bagaimanapun, kita harus menjunjung adat. Tidak baik seorang gadis datang ke rumah laki-laki. Itulah. Iya, nanti aku yang akan sering datang ke Niskala. Wah, betul Kakang? Benar. Terima kasih Kakang Brahma. Nah, selamat jalan Harnum. Selamat jalan Kakang Brahma. Sudah sampai di dataran awat-awat. Berarti sebentar lagi aku sampai di tapal batas kerajaan Madangkara. Dan sekarang Harnum pasti sudah sampai di keraton Niskala. Jelas anak itu jatuh cinta padaku. Tapi aku tidak bisa menerima cintanya. Dia masih terlalu muda. Dan wataknya tidak cocok dengan watakku. Tuanku! Siapa yang memanggilku? Tuanku Brahma! Hai, di atas bongkah tebing itu ada 3 orang penunggang kuda. Siapa mereka memanggil-manggil aku? Mereka memacu kudanya menuju ke sini. Oh, Tuanku Brahma. Panglima Ringkin. Tuanku, hamba mencari tuanku. 3 hari 3 malam, hamba menunggu di sekitar sini. Ada apa, Panglima? Kelihatannya kau panik. Sri Baginda Maharaja Kuntala tewas. Hah? Wafat? Bukan wafat, tapi tewas, tuanku. Tewas? Dibunuh oleh Temunggung Gardika dan Senopati Kendala. Ringkin, Temunggung Gardika dan Senopati Kendala di penjara bawah tanah. Mereka melarikan diri, lalu membunuh Sri Baginda. Aku sendiri yang akan menangkap mereka. Tuanku sendiri? Ya, ini tanggung jawabku dan juga kesalahanku. Semua raja sekutu menghendaki Gardika dan Kendala dihukum mati. Tapi aku tidak setuju. Akibatnya jadi begini. Berarti aku yang harus bertindak. Tapi tuanku, sekarang juga aku akan kembali ke kerajaan Kuntala. Dan kau cepat kembali ke kerajaan Madangkara. Pimpinan kerajaan Madangkara aku serahkan pada Patih Kutawa. Daulat, tuanku. Betapa murkanya Brahma mendengar kabar Sri Baginda Maharaja Kuntala tewas dibunuh oleh Gardika dan Kendala. Secepatnya dia kembali ke kerajaan Kuntala untuk menangkap Gardika dan Kendala. Di dalam hatinya terselip rasa penyesalan. Kenapa dulu tidak menuruti nasihat para raja 6 kerajaan sekutu yang menginginkan Gardika dan Kendala dihukum mati? Tapi nasi sudah menjadi bubur. Brahma harus bertanggung jawab.
Gardika. Ada apa, Kendala? Gawat. Brahma datang. Kok ada di penginapan? Bukannya di keraton? Justru hal itu yang membuat saya bingung. Rupanya dia datang ke sini benar-benar mau menangkap kita. Sebab kalau kedatangannya untuk menyatakan bela sungkawa, semestinya berada di keraton. Lalu bagaimana? Menyingkir? Ya, kita harus meninggalkan kerajaan Kuntala ini. Lalu rencana kita mengadu domba para putra Baginda bagaimana? Kita tidak perlu mengurusnya lagi. Sebab dengan tewasnya Sri Baginda Maharaja Kuntala, sudah cukup bagi kita untuk meninggalkan bibit perpecahan di kalangan istana. Lihat saja olehmu. Saat ini, keluarga istana sedang sibuk menentukan pengganti Baginda. Para putra dari Selir, semuanya merasa berhak menjadi raja. Mereka sudah mulai memasang bara api, yang suatu ketika akan berkobar menjadi perang saudara. Ya. Nah, tidak perlu bagi kita untuk menyaksikan perang saudara yang bakal terjadi di kerajaan Kuntala ini. Yang lebih baik bagi kita adalah jauhi segala kerutan, lalu hidup bersenang-senang. Uang dan harta kita bertumpuk-tumpuk, yang kita kumpulkan semasa kita jadi pejabat keraton. Dan sekarang kita saatnya untuk menikmatinya. Tapi di mana kita akan bisa hidup tenang? Kita pasti akan dikejar-kejar terus oleh Brahma. Tinggalkan kerajaan Kuntala ini. Kemana? Ke Lumajang. Jangan ke Lumajang, gawat. Gawat kenapa? Lumajang sedang bergolak. Ada pemberontakan? Benar, Patih Nambi berontak. Yang benar. Betul, benteng pertahanan Nambi dipenjarakan dan Ganding dihancurkan oleh Majapahit. Dan sekarang Lumajang sudah dikepung oleh tentara kerajaan Majapahit yang jumlahnya ribuan. Kau dapat kabar ini dari mana? 2 orang bekas anggota pasukan Nambi melarikan diri sampai ke sini, minta perlindungan kepada Raja Kuntala. Tapi karena Sri Baginda Raja Kuntala telah meninggal dan belum ada gantinya, maka kedua orang anggota pasukan Nambi itu diterima oleh Tumenggung Abarata dan tinggal di rumahnya. Berani benar Tumenggung Abarata melindungi pelarian pemberontak dari wilayah Majapahit. Sebab tidak mungkin pasukan Majapahit akan mengejar sampai ke sini. Bagi mereka, pokoknya pemberontakan Nambi ditumpas, selesai. Perkara bekas para pemberontak yang cerai-berai ke segala penjuru tidak ambil peduli. Kecuali kalau kerajaan Kuntala ini membantu pemberontak, tentu kita akan digempur oleh Majapahit. Untuk apa Kuntala melawan Majapahit? Kan tidak ada hubungan apa-apa. Itulah makanya Tumenggung Abarata mau menerima pelarian pasukan Nambi. Sudah aku duga, para sahabat Prabu Kertarajasa akan berontak. Kenapa begitu? Bukankah mereka sendiri ikut langsung mendirikan kerajaan Majapahit bersama Raden Wijaya? Akibat kecewa. Kecewa karena apa? Bukankah mereka sudah diberi imbalan jasa atas pengorbanan mereka ketika ikut menderita bersama Raden Wijaya? Ranggalawe, Lembu Sora, Nambi, dan lain-lainnya. Mereka semuanya diangkat menjadi pejabat tinggi keraton. Nambi menjadi patih, Lembu Sora juga patih di kerajaan bawahan Daha, dan Ranggalawe menjadi rakyat Manti Nusantara. Nah, disitulah letak kecewanya Ranggalawe. Maksudmu? Ranggalawe mengincar kedudukan patih. Tapi Raden Wijaya mengangkat Nambi menjadi patih Majapahit. Ranggalawe itu terlalu cengeng. Nambi kan sahabatnya. Jabatan Ranggalawe sebagai Rakrian Manti Nusantara itu suatu kedudukan yang sangat tinggi. Pikir saja Kendala. Bagaimana tidak akan kecewa? Nambi jadi patih Majapahit, Lembu Sora jadi patih di Daha, sedangkan dia tidak. Nah, bagaimanapun juga Ranggalawe merasa disisihkan. Ya, akibat pembagian pangkat tidak merata, salah satu merasa kecewa, lantas persahabatan jadi pecah. Entahlah, kenapa Raden Wijaya dalam memberikan pembagian pangkat sampai tidak merata begitu. Yang jelas, Ranggalawe kecewa, lalu memberontak, tapi berhasil ditumpas. Dan Ranggalawe mati oleh Kebu Anabrang, panglima perang Majapahit. Kasihan, riwayat Ranggalawe hanya sampai di situ. Kalau benar seperti katamu, di Lumajang sedang bergolak, kita jangan ke sana. Lebih baik ke Kahuripan. Kenapa harus ke Kahuripan? Lebih baik sekalian saja ke Majapahit. Di Majapahit aku tidak punya kenalan. Aku punya teman hanya di 2 tempat, yaitu Lumajang dan Kahuripan. Lumajang sedang perang, jadi jelas pilihanku hanya satu, yaitu kerajaan Kahuripan. Temanku di sana punya jabatan tinggi. Pasti dia bisa memberikan perlindungan pada kita. Ya, baiklah.
Nah, di depan itu desa Kagenangan. 10 hari 10 malam kita melakukan perjalanan baru desa. Di desa Kagenangan itu kita bisa istirahat sepuasnya. Apa ada penginapan? Tidak ada. Tapi kita bisa menyewa sebuah rumah penduduk untuk sekedar istirahat 3 atau 4 hari. Ya. Nah, itu ada warung. Sambil mengisi perut, kita bisa menanyakan rumah yang bisa disewa. Ya. Wah, ramai juga pengunjung warung itu. Ayo. Banyak pengunjungnya. Ayo. Rupanya warung ini terkenal di desa Kagenangan itu. Pengunjungnya ramai. Hampir semua kursi terisi. Untung di pojok ini ada yang kosong. Wah, di sana itu di pojok kiri ada 3 orang jagoan. Mana? Itu berpakaian seenaknya, kelakuannya juga urakan. Seenaknya saja kaki dinaikkan ke atas meja sambil tertawa-tawa minum tuak. Waduh, yang kumisnya segede singkong bakar itu berteriak seenaknya. Dia tuak habis. Minta tambah lagi. Lagaknya bikin aku mual. Aku jadi penasaran. Jangan kendala. Kita di daerah asing. Sekedar melemaskan otot. Gila kau kendala. Muat kenceng banget. Sampai semua orang menoleh. Sengaja. Aduh. Bangsat. Nah, si kumis baplang marah. Tenaganya boleh juga. Meja dan kursi sekali tenang berantakan. Nah, dia kesini. Siapa kau? Hah? Manusia. Aku tahu kau bukan sapi. Syukur. Apa maksudmu kau menguap keras-keras, ha? Ngantuk. Kamu jadi jagoan di sini ya? Yalah, dari dulu juga saya sudah jadi jago. Kau menentang aku. Aku Silangor, jago desa Kagenangan ini. Oh, kau jagoan juga. Pantes kumismu gede banget. Aduh. Aduh, bibirku sakit. Aduh. Kumis jagoan kehilangan kumis. Menari-nari. Ya. Kumismu ini kumis apaan? Sekali renggut coplok. Sian kendala. Bibir atasnya berdarah. Kumisnya kau jambak, coplok semuanya. Berdebak kau. Kubunuh kau. Iya. Lihat, si kumis baplang sudah semaput. Ayo kalian berdua temannya, maju. Cuma segitu jagoan desa Kagenangan ini. Lumayan. Rumah ini cukup bagus untuk tempat kita istirahat. Tapi kita tidak akan bisa istirahat dengan tenang. Kenapa? Kau sudah bikin penyakit. Baru datang sudah bentrok dengan orang-orang sini. Habis aku muak melihat lagak-lagunya yang sok jagoan itu. Pasti Silangor akan datang dengan membawa teman-temannya yang lebih banyak. Biar saja. Hei! Keluar! Nah, apa kataku? Silangor datang. Wah, anak buahnya banyak benar. Ayo, kau keluar. Pantas dia berani berteriak-teriak menantang. Bawa teman banyak sekali. Keluar kau! Atau aku bakar rumah ini! Cepat kau keluar. Nanti aku menyusul. Ya, sabar!
Nah, ini dia nih yang menjabak kumisku di warung itu. Temanmu banyak banget, Langor. Iya, untuk mencincang tubuhmu biar jadi perkedel. Perkedel. Bener banget. Kawan-kawan, serang. Baik, aku bantu dia. Ampun, saya menyerah. Semua anak buahmu aku biarkan lari, tapi kau tidak. Ampun. Hayo, aku tusuk perutmu dengan pedang ini. Jangan. Lalu aku urak-urak, keruak, ususmu keluar semuanya amburadul. Jangan bunuh aku. Jangan. Kasihan Kendala. Dia sudah menyerah. Ayo, bawa saja ke rumah. Kita membutuhkan tenaganya. Ayo jalan. Ampun. Jangan ampun, Manyong. Ayo jalan. Iya, baik. Anak buahmu ada berapa orang, Langor? 30 orang. 30 orang. Iya. Banyak juga ya. Pantas kau bisa jadi jagoan di desa Kagenengan ini. Sekarang komplotanmu aku ambil. Mau? Mau. Mau. Aku yang jadi pimpinan. Wakilnya temanku ini, Kendala. Dan kau wakil kedua. Mau? Mau. Nah, sekarang markasmu dipindahkan ke sini, ke rumah ini. Iya, baik. Kalau perintahku harus kau patuhi. Kalau tidak, lehermu putus. Iya, baik. Ayo, sekarang kumpulkan anak buahmu. Kumpul di sini semuanya. Kita bikin pesta. Iya, baik. Gardika, ada apa Kendala? Aku rasa kita tidak perlu ke Kahuripan. Di sini saja sudah enak. Enak bagaimana? Kita punya anak buah banyak. Semua penduduk desa Genengan ini takut pada kita. Bahkan kepala desanya tunduk pada kita. Aku tidak tertarik jadi penguasa desa. Kita kan memiliki uang dan harta sangat banyak. Kita bisa membangun desa Kagenengan ini menjadi sebuah kadipaten. Terlalu lama, Kendala. Mengembangkan sebuah desa untuk menjadi sebuah desa yang besar dan ramai setingkat dengan kota kadipaten. Tidak mudah, Kendala. Sebab membutuhkan syarat-syarat tertentu. Bisa makan waktu berpuluh-puluh tahun. Ya, kalau umur kita panjang. Kalau pendek. Iya ya, kita sudah keburu tua. Lagi pula, desa Kagenengan ini bukan tanah air kita. Buat apa susah payah membangun negeri orang? Kalau mau, bangun saja sebuah desa di negeri kita sendiri. Di kerajaan Kuntala. Iya, kau benar. Tapi sampai kapan kita tinggal di desa Kagenengan ini? Tunggu sampai panen. Walah, panen kan masih lama, 1 bulan lagi. Tidak apa. Sebab kalau panen, kita akan mendapat upeti dari warga desa ini. Nah, harta kita semakin bertumpuk-tumpuk, bukan? Harta kita sudah banyak. Buat apa lagi menumpuk harta? Ingat, Kendala. Kita akan pergi ke negeri orang. Di Kahuripan, belum tentu kita akan cepat dapat pekerjaan. Atau bahkan karena sesuatu hal, terpaksa kita ke Majapahit. Nah,
Di Majapahit kita tidak punya sanak famili, teman pun tidak. Jadi kita harus berusaha sendiri. Tapi karena kita punya uang dan harta yang banyak, semuanya tidak jadi masalah. Di Majapahit kita bisa menjadi saudagar yang kaya raya. Ya, aku setuju. Setelah 10 hari 10 malam, aku melakukan perjalanan, memburu Gardika dan Kendala. Hari ini aku menjumpai sebuah desa. Tapi desa apa itu? Lebih baik aku tanyakan pada salah seorang penduduk. Ayo Gimbal, jalan. Sekarang tidak usah lari, jalan biasa saja. Kita akan masuk ke sebuah desa. Itu ada warung. Ya, aku akan mampir ke sana. Rupanya sebuah warung nasi. Kebetulan aku lapar. Gimbal, kau tunggu di sini. Aku mau mampir ke warung itu. Sampurasun. Pampes. Makan Pak. Baik, Pak. Desa apa ini Pak? Desa Kagenengan, Pak. Oh ya? Sama sekali saya tidak mengira kalau desa ini desa Kagenengan, sebuah desa yang termasuk wilayah kerajaan Singasari. Iya. Dulu memang desa Kagenengan ini termasuk wilayah kerajaan Singasari, Nak. Tapi karena sekarang Singasari berada di bawah kekuasaan kerajaan Majapahit, nah, maka langsung desa ini di bawah Majapahit. Ya, begitu. Saya dengar Singasari diserbu oleh kerajaan Daha. Lalu kerajaan Daha dikalahkan oleh Majapahit. Sekarang kerajaan Singasari hanya tinggal sisanya saja, Nak. Tenggelam oleh kebesaran Majapahit. Iya, Pak. Anak dari mana? Kelihatannya dari jauh ya? Saya dari Kuntala, Pak. Oh, iya. Jadi anak ini orang Kuntala ya? Begitulah, Pak. Jauh-jauh datang kemari. Ada apa kiranya, Nak? Mencari penjahat. Penjahat? Betul, Pak. 2 orang penjahat yang sangat berbahaya. Saya ditugaskan oleh Raja Kuntala untuk menangkapnya. Menurut perhitungan, mereka lari ke wilayah timur ini, Pak. Lalu saya ikuti. Oh, apakah 2 orang penjahat itu orang Kuntala juga? Betul, Pak. Mereka adalah orang-orang Kuntala. Apakah mereka ya? Bagaimana, Pak? Apakah Bapak pernah melihat mereka? 1 bulan yang lalu, Nak. 2 orang Kuntala datang ke sini. Oh ya? Iya. Yang satu tinggi kurus, yang satunya tinggi kekar. Mereka berpakaian bagus-bagus dan uangnya sangat banyak sekali. Di warung saya ini mereka bentrok dengan si Langor, pemimpin komplotan Bunglon Ijo. Lalu? Iya, komplotan Bunglon Ijo itu diobrak-abrik, dihajar, tunggang langgang mereka dan menyerah. Waduh. Lalu sekarang kedua orang Kuntala itu yang jadi pimpinan komplotan Bunglon Ijo. Di mana sekarang mereka, Pak? Markasnya di sana, di Simpang 3. Anak jalan terus ke sana ya. Nanti ada jalan Simpang 3. Nah, di sebelah kiri ada sebuah rumah batu yang besar dan bagus. Nah, disitulah mereka tinggal. Bagus. Terima kasih, Pak. Saya segera akan ke sana. Hati-hati, Nak ya.